Halo guys, ketemu lagi sama gue di Sikloksi Aquatic, channel yang selalu kasih info terbaru tentang ikan hias. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kalian yang suka banget sama ikan diskus. Gimana caranya merawat ikan diskus yang lagi sakit? Sedih banget ya, kalau ngelihat ikan kesayangan kita sakit. Kayak lagi nonton film sedih yang bikin nangis. Tapi tenang, guys, jangan panik dulu. Di video kali ini, gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya supaya ikan diskus kalian bisa sehat lagi. Jadi, siapin dulu minuman sama cemilan kalian, terus tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip ya. Karena setiap detiknya penting banget buat nyelamatin ikan-ikan kesayangan kalian. Oke guys, hal pertama yang harus banget kalian lakuin kalau nemuin ikan diskus yang sakit adalah karantina. Iya, karantina. Kayak kita waktu pandemi dulu guys, pisahin ikan yang sakit dari ikan yang sehat. Supaya apa? Supaya penyakitnya nggak nular ke ikan yang lain. Nah, buat karantina, kalian bisa pakai akuarium kecil atau wadah khusus. Yang penting, airnya harus bersih dan udah di-treatment ya guys. Jangan lupa juga, kondisi air di akuarium karantina harus sama kayak akuarium utama. Suhu, pH, sama yang lain-lainnya harus mirip. Kenapa harus mirip? Ya, supaya ikan diskus kita nggak tambah stres. Bayangin aja guys, udah badannya lagi sakit terus dipindahin ke tempat yang asing, airnya beda, pasti tambah stres kan? Makanya, penting banget buat bikin ikan senyaman mungkin selama masa karantina. Setelah ikan diskus kalian di karantina, sekarang waktunya kita jadi detektif. Detektif air. Yap, kita harus selidiki kualitas air di akuarium utama. Siapa tahu, airnya yang bikin ikan kita sakit. Gimana caranya? Gampang kok. Kalian bisa pakai alat test kit buat ngecek kadar amonia, nitrit, nitrat, sama pH air. Nah, kalau ternyata ada yang nggak beres sama parameter airnya, berarti itu dia penyebabnya. Kalau udah gini, kalian harus cepet-cepet ganti air di akuarium utama. Minimal 30% guys. Terus bersihin juga filternya. Ingat, air yang bersih itu penting banget buat kesehatan ikan diskus. Udah karantina, udah cek kualitas air, sekarang waktunya kita jadi dokter ikan guys. Tenang, nggak susah kok. Yang penting kalian harus teliti ngamatin ikan diskus kalian. Perhatiin, ada yang aneh nggak? Misalnya siripnya ngegumpal, badannya ada bintik-bintik putih, atau napasnya megap-megap. Nah dari tanda-tanda ini, kita bisa tahu kira-kira ikan kita sakit apa. Kalau udah tahu tandanya, baru deh kita bisa kasih obat. Tapi inget guys, jangan asal kasih obat ya. Tanya dulu sama yang ahli, bisa ke pet shop atau ke dokter hewan. Bagian 4. Makan enak, cepet sehat. Nah, setelah diobati, ikan diskus kita juga butuh makanan yang cukup, guys. Kayak kita, lagi sakit, ya makannya yang banyak biar cepet sembuh. Kasih makanan yang bagus dan beda-beda jenisnya. Jangan itu-itu aja makanannya. Kalian bisa kasih cacing darah, artemia, atau pelet yang khusus buat ikan diskus. Oh iya, jangan lupa juga buat ngasih makan sedikit-sedikit tapi sering. Soalnya ikan diskus yang lagi sakit, biasanya nafsu makannya berkurang. Bagian 5, tenang bro. Jangan stres. Selain makanan, suasana hati ikan diskus juga penting banget buat penyembuhannya loh. Kalau ikan stres, bisa-bisa penyakitnya malah makin parah. Makanya, penting banget buat bikin ikan diskus kita merasa tenang dan nyaman. Caranya, jangan sering-sering ngetok-ngetok kaca akuarium. Terus, jauhin akuarium dari suara-suara bising. Intinya, bikin lingkungan yang tenang dan damai buat ikan diskus kita. Biar mereka bisa istirahat dengan tenang dan fokus buat sembuh. Bagian 6, pantau terus, jangan sampai lengah. Oke guys, langkah terakhir adalah pantau terus perkembangan ikan diskus kalian. Jangan karena udah dikasih obat sama makanan bergizi, terus kalian tinggalin gitu aja. Perhatiin terus, ada perubahan baik nggak setelah dikasih treatment. Kalau ada, berarti pengobatannya berhasil. Tapi kalau nggak ada perubahan atau malah makin parah, kalian harus cepet-cepet tanya lagi sama yang ahli. Intinya, jangan pernah lengah dan selalu pantau kondisi ikan diskus kalian. Percaya deh, usaha kalian buat merawat ikan diskus yang sakit nggak akan sia-sia kok. Akhirnya selesai juga guys, tips dari gua tentang cara merawat ikan diskus yang sakit. Gimana? Gampang banget kan? Ingat, yang penting adalah ketelatenan dan kesabaran. Jangan lupa guys, ngerawat ikan itu kayak ngerawat orang tersayang, butuh perhatian dan kasih sayang yang ekstra.
Kalau kalian telaten ngerawatnya, pasti ikan diskus kalian bakal sehat selalu dan makin cantik warnanya. Oke, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.